Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa DKTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vela Sovanur, tentu dalam program KAMA, Kata Mahasiswa, yang mana pada episode kali ini kita akan membahas dan juga mengkupas tuntas terkait dengan berita yang sedang viral dan juga booming di media sosial, yaitu tentang All Eyes on Papua. All Eyes on Papua, sebuah gerakan yang semua mata itu tertuju kepada Papua. Ada apa dengan Papua? Hutan Papua terdapat tepatnya pada Kabupaten Bovendigol seluas 36.000 hektar atau setara dengan lebih dari separuhnya kota Jakarta akan dibabat, akan ditanami dengan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari. Maka dari itu pemirsa DKTV, hari ini kita akan membahas tentang isu terkait. Sebelumnya tentu saya sendiri tidak sendiri dan telah ditemani dengan dua orang narasumber kita. Kita mau sapa dulu nih narasumber kita yang pertama. Yang pertama ada Uda Arif. Gimana nih Uda Arif, kabarnya aman? Aman, Alhamdulillah. Gimana nih perasaan ketika kru dari DKTV mengundang Uda untuk bergabung di segmen kali ini? Oke, sebenarnya agak sedikit nervous karena ini first time untuk Wah, podcast iya, ya. bener banget ya. Oke, kesibukannya apa nih udah selain kuliah di dalam kelas? Kesibukan selain kuliah itu sekarang saya menjabat sebagai ambasador di Duta Kampus, juga sebagai anggota dari tim protokoler dan pengembang diri. Insya Allah, bener ya. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Selamat siang, selamat sore Kak Delha. Waduh, masih siang aja ya bawaannya. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Kak Delha berarti dari kampus 3 ya tadi ya? Iya, dari Sungai Bang ya. Wah, Masya Allah. Berarti kalau kesibukannya Kak Delha sendiri selain kuliah apa nih? Nah, kebetulan saya sendiri sekarang itu menjabat sebagai ketua dalam bidang keilmuan intelektual advokasi dari HMP JSTN 2024-2025. Masya Allah. Oke, pemirsa DKTV dimanapun Anda berada, jadi dari kasus All Eyes on Papua ini tentu melahirkan kontroversial dan juga ketidaksetujuan dari masyarakat Papua khususnya dan juga sebagian besar dari masyarakat Indonesia atas tindakan yang akan diambil oleh PT Indo Asiana Lestari ini. Tentu di sini kita memiliki berbagai pertanyaan untuk narasumber kita hari ini dengan tujuan untuk mengkupas, untuk mengkuliti pembahasan ataupun isu yang akan kita bahas hari ini. Mungkin yang pertama Vela pingin nanya nih ke Uda Arif duluan. Gimana nih argumen ataupun cara pandang Uda sendiri ya terkait dengan isu yang kita bahas hari ini, All Eyes on Papua. Boleh nih dijelasin dari sisi kemanusiaan ataupun sosialnya. Oke, ini sebenarnya kalau dari pandangan saya sendiri mengenai isu ini sangat-sangat disayangkan sekali karena di sisi lain kita ada isu tentang Papua, kita ada juga isu di luar itu tentang Palestina. Iya, Tapi benar. kita sekarang fokus ke Papua terlebih dahulu. Kalau di pandangan saya sangat disayangkan sekali pemerintah saya tidak mengerti bagaimana cara pandang pemerintah dengan program kerja mereka sekarang. Apakah mereka sudah memikirkan matang-matang mengenai tentang penanaman kelapa sawit ini? Ya, benar. Karena kita lihat secara sekilas saja yang dibabat itu bukan 1-2 hektar, bahkan puluhan ribu loh. Iya, benar. Dikatakan sampai hampir setengah kota Jakarta ya, Iya, benar banget. bahkan lebih gitu. Nah, di sana yang paling utamanya adalah kata adat. Kita sebagai orang Indonesia tentunya sedikit sensitif mengenai adat, apalagi ada dampak tergerusnya adat itu sendiri, bahkan berdampak hilang nantinya dengan program ini. Itu sangat disayang sekali. Benar-benar disayangkan sekali ya udah. Iya.
Tetapi selain itu pemirsa, bukan hanya dari kacamata sosial saja. Jadi kita mau meminta pendapat dari Kak Delha terkait dengan sama masih tentang isu All Eyes on Papua, mungkin dari kacamata politik dan juga hukumnya. Disilahkan untuk Kak Delha sendiri. Oh, baik, terima kasih. Menurut pendapat Delha sendiri mengenai isu ini, mungkin kalau ditinjau dari segi hukum, mungkin akan isu ini itu hal yang lazim atau hal yang mungkin itu bisa untuk hal yang lazim gitu. Akan tetapi kalau dilihat dari segi adat, mungkin itu tidak pantas dan itu juga melanggar etika. Iya, benar. Berdasarkan dari PT UN tersebut atau hakim tersebut juga sudah memutuskan dan juga mengeluarkan surat akan penebangan atau pembabatan hutan di Papua ini. Mungkin Iya. dari saya sekian. Benar banget. Mungkin nih selain dari argumen-argumen, kita masih punya beberapa pertanyaan yang tentu akan kita kupas tuntas ya, sebagaimana yang Vela bilang tadi. Mungkin di sini Vela mau nanya lagi nih ke Uda Arif. Kan ketika kasus ini beredar itu memang story dari masyarakat itu banyak ya yang All Eyes on Papua. Semua nih rata-rata kalau Vela buka Instagram pasti itu dalam 1 hari 2 hari itu aja yang keluar. Ini kalau menurut cara pandang Uda Arif sendiri, memang FOMO atau ini memang adalah bentuk kepedulian kita sebagai rakyat Indonesia? Oke, kalau ditanya ini FOMO atau bentuk kepedulian, itu kembali bagaimana personal memandang masalah ini. Tapi sejauh ini yang saya lihat di lingkungan saya, mereka menunjukkan bentuk kepedulian. Karena kita tidak bisa menunjukkan kepedulian kita secara fisik. Dalam artian kita tidak bisa demo nih ke kota Jakarta atau membantu rekan-rekan kita di Papua sana. Nah, dalam hal lain kita bisa membantu dalam bersosial media. Mungkin ditanya FOMO atau tidak, kembali ke personalnya mereka. Iya, benar banget. Berarti memang harus kembali ke personalnya ya. Iya. Kita nggak bisa menjudge satu sama lain. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Vela mau nanya lagi ke Kak Delha. Terkait nih, kenapa ya masyarakat Papua nih khususnya kok bisa sampai Jakarta? Karena kan memang kita scroll TikTok tuh memang banyak ya kayak video orang Papua itu kayak lagi demonstrasi nih di depan gedung Mahkamah Agung. Nah, ini menurut pandangan Kakak kenapa ya mereka langsung ke Jakarta? Apakah tidak disiapkan, tidak dituntaskan terlebih dahulu di provinsinya gitu Kak? Oh, baiklah, berdasarkan informasi yang telah saya baca dan juga saya lihat bahwasanya dari penduduk Papua ini juga sudah melakukan gugatan gitu di PT UN Jayapura pada November tahun 2023. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak oleh hakim. Nah, mereka juga melakukan lagi gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Manado pada bulan Maret 2024. Akan tetapi itu juga ditolak, begitu Kak. Maka dengan hasil mereka itu ditolak, masyarakat dari suku Papua ini kan tidak terima. Oleh karena itu mereka tuh melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Iya. Berarti udah berapa kali penolakan itu ya Kak ya? Iya. Makanya langsung ke Jakarta gitu. Nah, di sini kita mau tahu lagi nih dari Uda Arif. Kan di hutan adat itu kan di Papua ini memang sebagai tempat tinggal ya, udah kayak memang disitulah tempat mereka bernaung, di situ tempat mereka mencari mata pencarian, air bahkan juga dari hutan tersebut. Nah, menurut Uda sendiri nih, akankah ekonomi mereka itu akan merosot total atau berangsur-angsur kalau memang penebangan ini akan terjadi? Oke, kalau dari pandangan saya, mungkin itu akan merosot drastis. Drastis ya. Karena masyarakat adat Papua mereka terbiasa dengan alam seperti itu. Iya. Tiba-tiba alam mereka, tempat wadah mereka mencari nafkah, tiba-tiba dihapus atau digusur gitu. Jadi mereka dalam kasus ini mereka tidak ada pegangan untuk bertahan hidup karena semuanya sudah digerus gitu. Iya, benar banget. Begitu. Berarti memang ini sangat-sangat disayangkan kalau memang semuanya bakal dihapuskan gitu. Mungkin di sini juga Vela mau nanya nih sama Kak Delha lagi. Berarti Kak ada nggak nih menurut Kakak ya sisi positif dari penebangan pohon di Papua ini? Kan dari tadi memang kita menyinggung banyak banget ya negatifnya. Cuman kalau dipikir-pikir nih ya Kak ya, kalau sebanyak itu, seluas itu 36.000 hektar dipangkas, dibabat, pasti ada tujuannya gitu. Kira-kira ada nggak sih positifnya gitu Kak menurut Kakak? Nah, baik, jika melihat dari penebangan atau pembabatan hutan yang begitu luas, menurut saya jika kita tinjau dari segi positifnya, mungkin saja pemerintah ingin
sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya di Papua itu kan minim pendidikan gitu, Iya. juga minim akan kesehatan atau rumah sakit, Benar-benar. dan juga banyak yang kelaparan atau kehausan dari air bersih. Mungkin dengan dibangunnya PT Indo Asia Lestari di sana mungkin bisa berdampak positif bagi masyarakat di Papua. Akan tetapi jika kita lihat dari dialog kita tadi dan juga informasi dari sosial media, itu lebih banyak dampak negatifnya sih Kak. Iya, bener banget sih. Karena memang yang beredar itu nggak ada ya dampak-dampak positifnya, Kak. Memang yang saya lihat juga di school-school tuh pasti ya negatif dan negatif gitu. Jadi semoga suara kita ini didengar gitu dengan pihak-pihak pemerintah agar sadar dan membatalkanlah akan hal itu gitu. Iya. Mungkin Vela pengen nanya lagi ke Uda Arif, gimana nih? Apa aja ya dampak sosialnya yang bakal terdampak kepada mereka di Papua tersebut gitu? Oke. Tadi Univela bertanya kepada Uni di sebelah saya, Iya. apa dampak positifnya? Tentunya dari sosial juga ada dampak positifnya. Iya. Yang salah satunya itu bentuk solidaritas kita sebagai masyarakat Indonesia. Iya, benar. Dalam bentuknya apa? Itulah mereka yang memposting di Instagram, komentar, hashtag positif kepada Papua. Itu salah satu bentuk dari sisi positifnya dari isu ini. Tapi kita lihat dari negatifnya lagi, itu sangat banyak. Secara kasat mata saja itu sudah banyak. Bahkan di luar Indonesia saja itu perkumpulan-perkumpulan cinta alam, mereka itu tidak setuju akan hal itu. Karena apa? Dengan pembabatan hutan seluas itu akan berdampak kepada atmosfer kita katanya. Suhu bumi mungkin akan lebih panas, globalisasi akan lebih cepat terjadi gitu. Jadi ketakutan-ketakutan mereka itu benar adanya gitu. Iya. Bahkan 1 hektar hutan pun dibabat itu bakal berpengaruh sekali kepada bumi kita. Apalagi yang seluas itu begitu. 36 Aduh, hektar. 36.000 Iya, hektar. itu Masya bukan Allah. angka yang sedikit. Gitu. Bener banget, 1 hektar aja udah seluas itu, Iya. apalagi Apalagi 36.000. 36.000 ya. Sangat luar biasa. Oke, mungkin selanjutnya Vela mau nanya lagi nih sama kakak. Bisa nggak nih kakak uraikan lebih detail lagi terkait dengan tanah adat yang telah diatur pemerintah? Itu kan udah dijelaskan tuh Kak biasanya dalam undang-undang ya. Mungkin kakak bisa ngejelasin. Nah, sedikit yang saya ketahui mengenai tanah adat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yang dimana tanah adat ini bisa digunakan untuk kemaslahatan nasional atau kebaikan bersama. Nah, jika melihat ke dalam isu on Papua ini, bahwasanya pemerintah itu kayak gimana ya, kita tuh dibuat ambigu akan keputusannya Bener gitu. banget, bener banget. Ini yang benarnya dari pemerintah atau dari masyarakat Papua. Iya. Sehingga kita sendiri pun tidak bisa menghakimi mana yang lebih betul, mana yang enggak gitu. Mungkin pendapat saya. Berarti tujuan pemerintah ini arahnya kemana ini? iya. gitu. gitu. Kayak memang membingungkan gitu. Iya, membuat iya. ambigu kita. Oke. Mungkin Vela kembali lagi nih mau nanya sama Uda Arif. Mungkin lebih tepatnya Vela mau minta apa sih harapan Uda gitu kepada mungkin kita semua atau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terkhusus kepada penonton dari pemirsa DKTV ini. Harapan apa yang atas kasus ini gitu, atas kasus ini apa harapan dari Uda Arif sendiri? Oke, harapan saya terutama itu dengarkanlah suara rakyat kita yang di Papua benar. sana. Jangan dibiarkan atau jangan dianggap kecil karena yang pemerintah kerjakan, yang pemerintah sentuh sekarang itu adalah hutan adat Papua. Adat, di sana ada kata adat. Saya sangat sensitif sekali membahas adat ini karena itu salah satu jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Apalagi itu katanya bisa menghilangkan adat istiadat di sana. Bener banget. Karena di sana rumahnya adat istiadat suku Awi dan Moi. Moi ya. Iya, Nah, suku benar Moi. sekali. Saya harap pemerintah dengarkanlah suara rakyat dan mulailah untuk lebih peduli terhadap lagi masyarakat. masyarakat gitu. Masyarakat. Tunjukkan bagaimana pemerintah itu benar-benar merangkul Iya. kita sebagai yang di Indonesia ini. Semoga suara kita didengar lagi Iya. ya. Udah memang Betul. sangat miris sekali. Ya. Miris sekali melihat
masyarakat Papua, apalagi Vela nih ngelihat yang di TikTok itu kan di depan Mahkamah Agung ya Kak ya. Iya. Itu kasihan banget dengan pakaian adatnya, itu tanda dia itu mempertahankan adatnya gitu, malah tanahnya sendiri dibabat habis dan diganti dengan kelapa sawit. Oke, mungkin kembali ini dengan pertanyaan yang sama kepada Kak Delha. Harapan Kakak gimana nih atas kasus yang sedang beredar ini? Nah, jika ditinjau dari segi hukum, harapan saya sendiri, semoga pemerintah itu memberikan keputusan yang adil. Dan dia juga memberikan keputusan yang memberikan kemaslahatan yang baik gitu bagi semua. Baik itu bagi pihak Papua maupun PT yang mau melaksanakan pendirian PT di sana gitu. Nah, selanjutnya itu menurut saya sendiri pemerintah itu melakukan dialog atau audiensi dengan kepala suku adat yang berada di Papua tersebut gitu, supaya mereka itu mendengarkan gitu keluh kesah masyarakat ini. Bahkan yang dikatakan Bang Arif tadi itu tanah adat loh gitu yang mau diambil gitu. Memang semua tuh harus dikomunikasikan dengan baik sebenarnya. Makanya harus butuh banget nih audiensi dan dialog antara pemerintah dan juga suku adat tersebut. Sebelumnya sepertinya pertanyaan-pertanyaan Vela udah terjawab dan pemirsa DK TV semoga bisa memahami ya. Karena sebelumnya Vela mau bilang terima kasih dulu untuk Akak dan Abang udah nemenin kami dari DK TV ini dalam program KAMA, yaitu Kata Mahasiswa, yang ini isunya memang benar-benar hot dan teman-teman semuanya sebenarnya diwajibkan untuk mengetahui lebih dalam agar bisa lebih peduli lagi gitu. Tapi sebelum Vela akhiri, mungkin ada closing statement. Jadi pemirsa DK TV dimanapun Anda berada, seharusnya hak asasi manusia itu membantu menciptakan masyarakat yang adil dan juga setara, di mana setiap orang itu harus diperlakukan adil dan juga tidak ada diskriminasi. Selain itu, ini penting juga untuk memastikan bahwasanya setiap manusia itu harus memiliki kesempatan yang setara ataupun yang sama, seperti untuk berkembang ataupun untuk berkontribusi. Jadi ya Vela hanya berharap ayolah kita sama-sama sadar, ayo kita sama-sama mengetahui supaya kita doakan bersama juga supaya tanah air kita ini kembalilah dengan merdeka sebenar-benarnya merdeka. Setelah itu juga semoga kita semua dijaga sama Yang Kuasa. Masyarakat-masyarakat yang di Papua juga diberikan keselamatan dan keadilan itu semoga berpihak kepada mereka gitu ya. Udah gitu ya Kak ya. Mungkin baik pemirsa DK TV, sampai sini dulu obrolan santai kita di program KAMA, yaitu Kata Mahasiswa. Jangan lupa juga nonton di YouTube-nya DK TV, dan saya Vela Sovanur mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.